ada terbesit rasa penasaran, Prof. Gimana ya kerja radio ini? Dari waktu dulu saya dengerin kok bisa mulus banget penyiarnya, naik suaranya. Tidak yakin dengan diri sendiri, Prof. Dalam artian ketika disuruh MC di kampus awal itu kan saya ngerasanya aduh apa ini sudah bagus ya, apa ini sudah bisa berhasil bikin orang seneng ya sama hasil kerja saya. Halo sahabat weekend. Halo sahabat weekend, ketemu lagi dengan saya Wisnu Murti. Halo sahabat weekend, ketemu lagi saya Wisnu Murti. Ya. Sebagaimana kita ketahui generasi Z atau Gen Z itu adalah generasi yang luar biasa kesibukannya, tetapi banyak juga yang mengambil kerjaan mager ya. Nah, manajemen waktu ternyata penting untuk kita manage dengan baik gitu. Nah, bagaimana caranya? Saya sudah menghadirkan mahasiswa saya sih sebenarnya yang sekarang jadi narasumber. Ya. Ganjali, Sumita Ganjali. Iya, Oke, selamat datang ya. Ini datang tempatnya di Sumita sebenarnya. Di tempat yang begitu luar biasa, sangat inovatif dan kreatif. Terima kasih. Gimana kabarnya nih? Baik sekali. Saya dihubungi kayak apa ini tidak salah? Apa ini tidak salah orang? Biasanya kan terbalik nih. Biasanya mewawancarai orang. Sekarang Pak Prof yang mewawancarai saya. Sekarang Oke. Kita siap laksanakan. Balik posisi. Okay. Siap menyapa sahabat weekend dimanapun berada. Iya. Kabarnya? Kesibukannya apa? Kesibukannya saat ini adalah siaran, Pak Prof. Kemudian juga saya ambil ngajar private, masih ngajar private. Kemudian tentang public speaking. Kemudian setelah itu saya juga ambil MC di beberapa acara. Boy. Iya. Jadi satu hari itu berapa job? Kalau bisa sebanyak-banyaknya Prof. Ya. Biar cuan ngalir terus. Kumpulin cuan. Betul. Ya, mumpung masih muda. Betul. Masa depan yang cerah ceria. Gimana ceritanya kok sampai terdampar itu di dunia public speaking? Waduh. Background pendidikannya kan jauh ya Prof ya. Bukan jauh sih. Enggak yang into banget ke public speaking sebetulnya. Tapi kan backgroundnya satunya di administrasi publik. Negara. S2-nya juga di Magister Administrasi Publik. Jadi kan urusannya juga publik. Iya sih. Ya udah deh, nggak salah berarti ya Prof. Saya dulu tuh merasa bahwa ya ampun ini kayak pendidikannya melenceng sekali dari apa yang akhirnya saya tekuni gitu. Tapi setelah Prof bilang seperti itu kayaknya saya jadi merasa enggak, saya nggak salah arah nih gitu ya Prof ya. Kan? Aman ya. Cuman bagaimana sekarang memposisikan bidang ilmu dengan pekerjaan sehari-hari kan itu. Betul. Sebetulnya kalau ditanya kenapa bisa terdampar di dunia public speaking dan bekerja di balik media ini panjang sih Prof. Gak apa saya ceritain Prof. Panjangnya gimana? Sampai besoknya gak apa. Gak salah ya. Jadi sebetulnya awal mula saya gak pernah terfikirkan Prof seorang Ganjali bisa bekerja di ranah public speaking dan media. Karena dulu saya masih menjadi Ganjali yang antisosial, Ganjali yang introvert. Masa introvert? Iya, Prof. Dulu itu saya besar, tumbuh, kembang gitu ya. Berdasarkan atas dua hal aja, Prof. Dear Diary, kalau Prof tahu buku harian, dan dengerin radio. Jadi itu. Jadi kalau ditanya berapa punya teman di SD, SMP, nggak ada, Prof. Jadi nggak ada yang sampai melekat sahabat banget itu nggak saya temukan di dunia itu. Jadi dulu kalau saya ada apa-apa, saya cerita apa, kalau nggak sama orang tua, keluarga, ya udah saya buat buku harian, saya suka sama siapa, saya naksir sama kakak kelas siapa, saya gimana berantem sama temen mungkin ada, kesel sama orang siapa saya tulis, Prof. Gitu, sambil saya dengerin radio, gitu. Jadi itu sampai usia berapa? Itu sampai saya kalau nggak salah tamat SMP, Prof. SMP. Iya, tamat SMP. Kemudian masuk SMA, radio masih menjadi teman dekat saya, kemana-mana dengerin lagu di situ.
diary juga mesti saya bawa kemana-mana, sampai pada satu waktu saya kok nggak melakukan apapun, cuman denger radio, ada terbesit rasa penasaran, Prof. Gimana ya kerja radio ini? Dari waktu dulu saya dengerin kok bisa mulus banget penyiarnya, naik suaranya. Terus saya request apa tuh mulus banget muter lagunya. Kemudian kok bisa ya penyiarnya ngomong tiba-tiba telepon masuk, suara orang lain juga bisa masuk langsung. Gitu, Prof. Berangkat dari rasa penasaran. Akhirnya saya coba cari radio mana ya yang serasa kayaknya bisa menerima saya yang belum ada pengalaman apapun, begitu. Akhirnya pernahlah saya kemudian ikut antar teman lomba di RRI. Nah, di RRI kemudian saya melihat ada mantan kakak kelas saya di SMA. Ada di RRI? Ada di RRI jadi penyiar. Saya tanya, Kak, kalau mau jadi penyiar radio apakah saya harus punya pengalaman dulu kah? Apa saya bisa belajar dulu dari kakak atau bagaimana? Saya tanya. Kemudian dijawab, oh gak apa-apa Ganjali, RRI ini adalah ruang untuk kamu bisa belajar dulu, bisa melihat situasinya dulu seperti apa, begitu. Nah, seperti gayung bersambut, Prof. Akhirnya, yaudah deh saya ambil kesempatan ini, saya disuruh, yaudah bawa CV aja, coba aja dulu. Itu saya kelas 2 SMA mau naik kelas 3 SMA. Ada tawaran itu, cuman saya masih ragu-ragu, Prof. Karena saya nggak pernah ngambil pekerjaan di depan umum, Prof. Makanya harus ngomong sekarang kan? Ambil nggak? Yang tadinya harus diskusi dengan dia. Iya kan, yang tadinya cuma nulis, nyatet Dear Diary saya hari ini lagi gini. Makanya setelah ada tawaran itu saya pikirin dulu matang-matang sampai saya tanya ke keluarga. Yakin gak? Saya ditanyain gitu sama orang tua. Kamu gak pernah ada pengalaman di luar yang ngomong di depan umum? Saya digitu kan. Yakin, coba pikirin dulu. Saya digituin sama orang tua saya. Akhirnya tamat SMA. Itu belum ngambil? Belum, Prof. Saya masih pegang aja itu. Iya, saya masih pegang aja apa yang disampaikan sama kakak kelas saya. Kayak oke, berarti bisa nih saya naruh CV kapanpun saya mau kalau saya mau belajar. Saya mikirnya kayak gitu aja. Udah, sampai singkat cerita, saya tamat SMA. Ini kendala lagi masuk, Prof. Gimana? Karena saya dulu SMA IPA ya kan, Prof ya. Jadi saya merasa bahwa kalau IPA tuh harus jadi dokter, harus jadi tenaga kesehatan. Padahal kalau dilihat-lihat saya berani darah pun tidak, Prof. Kan gitu. Pekerjaan utamanya begitu kan. Tapi cita-citanya jadi dokter? Enggak. Enggak. Karena memang saya SMA IPA otomatis saya harus menjadi tenaga kesehatan. Gitu dalam benak saya. Sampai akhirnya saya tamat SMA cari kuliah, pede banget, Prof. Saya udah tamatan IPA pasti bisa keterima sekolah kedokteran nih gitu. Ternyata tidak beruntung sayanya untuk lolos gitu. Galau lah saya kemana ini ya, karena dalam benak saya harus jadi kesehatan nih pokoknya. Akhirnya saya ditanya sama orang tua saya, ya udah kalau emang kamu mau kesehatan, kalau emang nggak dapat di negeri, kami usahakan gitu, biayanya untuk di swasta dan lain sebagainya kalau kamu memang yakin gitu. Akhirnya saya searching, Prof. Saya googling pendidikan kesehatan dokter lah minimal. Itu pendidikannya lama banget. Mana otak saya 5 watt lagi ya, Prof ya. Jadi nggak sanggup saya sekian lamanya saya sekolah, kemudian banyak tetek bengek yang harus saya lalui kalau sekolah kedokteran. Akhirnya, saya ini kayaknya emang karena lingkungan deh yang membuat saya pengen jadi dokter, padahal dalam diri saya pun enggak tertarik sebetulnya di sana. Gitu. Akhirnya saya bilang sama orang tua saya, oke, saya enggak lanjutin ke kedokteran. Saya mau cari sekolah yang bisa mengasah public speaking saya dan enggak ada hitung-hitungan kira-kira kemana ya. Saya gitu kan orang tua saya, ibu saya gitu. Terus, FISIP aja mau enggak? Saya digituin. Terus saya nanti jadinya apa? Saya gituan. Bisa ke kantoran, bisa ngomong di depan umum, nggak ada matematikanya gitu. Karena yang terpenting nggak ada matematika, Prof. Terus akhirnya, yaudah bungkus itu aja. Akhirnya mulailah saya mencari sekolah yang di luar pendidikan saya SMA. IPA kan jauh banget ya, Prof. Ke sosial akhirnya di administrasi publik itu. Saya juga IPA dulu. Enggak, berarti saya temannya, terima kasih Tuhan. Jadi saya juga orang IPA. Saya pikir soalnya ngambilnya ke FISIP juga. Gitu kan, Prof. Saya pikir tuh dulu-dulu. Biasanya orang eksak itu analisisnya kuat. Gitu, baiklah. Harus bangga. Analisisnya kuat. Baik. Nah, kemudian
nyemplung saya ke administrasi publik, oh ternyata begini kehidupan sosial, oh asik juga ternyata, gitu. Oh ternyata di matematikanya juga Prof sedikit statistiknya, tapi nggak apa-apa. Terus setelah masuk FISIP, di FISIP sendiri gimana? Di FISIP sendiri ternyata sangat-sangat bisa adaptasi. Maksudnya tidak terlalu jauh ya Prof saya untuk bisa memahami pembelajarannya seperti apa. Terus karena mungkin memang bagaimana para tenaga pengajarnya juga sosial banget kali ya Prof ya. Jadi mampu menguasai kita-kita yang masih awam ini saya rasa gitu. Nah akhirnya setelah 1 semester, 2 semester saya ikut unitas juga di kampus, mulai diminta untuk MC Prof. Nah disitulah kemudian muncul. Jadi MC itu munculnya di situ. Iya Prof. Bukan SMA ya? Bukan. Jadi masa-masa SMA tuh masih yang, aduh. Jadi tanpa sengaja keinginan itu nyampe. Iya. Ya. Pertama diminta MC, yakin gitu. Jadi satu unitas itu minta tolong saya, yakin saya nge-MC. Iya coba aja Ganjali. Betul, saya tanya berkali-kali Prof. Iya nggak apa-apa, nanti kan ada skripnya. Oh ada, oke deh coba akhirnya. Kok seru ya kalau orang-orang mau tepuk tangan kalau saya suruh tepuk tangan. Kok seru ya kalau saya suruh berdiri mereka berdiri gitu. Akhirnya saya inget lagi lah sama tawaran radio itu. Saya hubungi lagi, Kak kayaknya saya udah siap deh untuk belajar radio, saya bilang gitu. Kira-kira ada jalannya kah gitu, ada kesempatannya kah saya buat belajar? Oh ada banget Ganjali, silahkan kirim CV gitu Prof. Kira kirim CV deh. Yeah. Nah merubah ini kan kecelakaan semua nih. Satu milih jurusan kecelakaan. Yang tadinya Ganjali yang dikenal introvert menjadi mengambil kerjaan ekstrovert. Terus gimana itu menghadapi gejolak hati ya? Awal tuh agak tidak yakin dengan diri sendiri Prof. Dalam artian ketika disuruh MC di kampus awal itu kan saya ngerasanya aduh apa ini sudah bagus ya, apa ini sudah bisa berhasil bikin orang seneng ya sama hasil kerja saya. Karena nggak grogi? Banget Prof. Aduh saya berapa kali sakit perut bolak-balik tapi kok nggak keluar ya, nih ke kamar mandi nggak ada, aduh keringet banget nih gitu Prof. Akhirnya yang bikin saya beradaptasi adalah karena ada satu titik ketika saya membawakan acara itu saya seneng dalam artian oh saya nggak beban nih gitu ketika saya diminta walaupun saya grogi itu Prof. Yang saya rasa dalam hati saya tuh nggak yang aduh ini berat banget saya nggak bisa nih, saya mau pulang kayak nggak ada kayak gitu. Malah ketika ada grogi itu oh gini rasanya nervous ketika dilihat sama banyak orang yang tadinya saya nggak pernah melakukan hal itu gitu loh Prof. Akhirnya dari situ saya mulai oh apakah ini saya udah mulai suka, udah mulai nyaman, apakah ini saya yang sesungguhnya gitu. Akhirnya saya berpikir terus akhirnya untuk mulai makin beradaptasi, saya punya pemikiran dalam benak saya, apa saya coba aja di radio ya untuk makin menanyakan ke diri saya apa ini jalan yang kamu pengen gitu. Gitu Prof. Akhirnya singkat cerita ke radio lah saya coba. Radio kecelakaan lagi Prof. Ternyata alatnya diterima syukurnya Prof. Tapi alatnya banyak banget. Saya pikir penyiar radio cuma ngomong aja Prof, cuma bicara aja, tapi ternyata kami harus punya konsentrasi yang besar, fokusnya juga harus bener-bener main di situ Prof. Live kan? Karena live satu, kemudian alatnya kami harus mengoperasikan tidak hanya mikrofon saja, tapi mixer untuk lagu kami yang punya tanggung jawab, informasi yang muter lagu di radio kami tuh, Prof. Penyiar juga. Sekarang sudah single DJ bahasa atau single operator gitu. Kalau mungkin zaman dulu ada ya Prof ya. Saya lagu apa ada yang muterin. Saya juga mikirnya gitu Prof, tapi ternyata kami yang harus mengoperasikan sendiri. Ya itu sebuah keterkejutan lagi tuh muncul kayak tantangan lah. Tantangan benar-benar. Akhirnya gimana Ganjali, kami sih di sini seperti ini program kerjanya gitu. Jadi apa-apa memang sendiri sampai informasi yang akan kamu hadirkan ke pendengar juga sendiri. Jadi tanggung jawabnya besar untuk make sure itu nggak hoax gitu. Untuk make sure kamu bisa mencari informasi-informasi yang dari sumber yang bagus gitu. Apalagi ini kita lembaga
radionya kan radio pemerintah gitu bahasanya. Makin ketar-ketir. Ambil nggak nih udah kayak gitu simulasi di awalnya gitu. Akhirnya nggak apa-apa kalau memang kamu merasa tidak sanggup, ya berarti emang belum jalan ya, digituin saya sama kakak kelas saya. Merasa gengsi dong, udah datang jauh-jauh, masa gitu aja udah langsung gagal gitu. Akhirnya, oh nggak apa-apa kak, saya coba aja. Gitu. Akhirnya coba. Itu ada pelatihannya nggak? Ada Prof, ada training dulu kami, ada training pelatihan nafasnya gimana, terus scriptingnya gimana, kemudian kalau radio kan kami ada pakemnya, kalau opening seperti apa, closing seperti apa gitu. Jadi dapat pelatihan gratis lah. Iya betul, itu yang sangat didambakan yang gratis itu Prof pelatihannya. Gitu, akhirnya masuk. Akhirnya masuk, kemudian itu masuk masih dalam kategori training. Nah sampai pada akhirnya saya training berapa bulan? 3 bulan kalau nggak salah. Lanjut kemudian ada tawaran gayung bersambut lagi Prof, karena tiba-tiba ada penyiar di sana yang resign kalau nggak salah. Resign atau pindah tugas, saya lupa, sorry. Akhirnya Ganjali sudah training 3 bulan, kira-kira bagaimana? Apa tertarik mau ambil jadwal sendiri? Wah, tantangan lagi ini. Tantangan lagi. Akhirnya setelah ditawari seperti itu, saya tanya begini, menurut ibu saya udah yakin belum Bu kalau untuk mengudara sendiri, kayak gitu ya. Terus, kami sih yakin kalau kamu yakin. Saya digituin Prof. Tantangan lagi nih. Yaudah deh, boleh. Ambil aja. Saya ambil lagi kesempatan itu. Karena jadilah saya seorang penyiar radio waktu itu. Sambil gitu. Jadi penyiar, mendalami kuliah administrasi publik. Lanjut S2-nya juga kan. Betul, administrasi publik itu karena keterkaitan media ini Prof. Karena media yang saya pegang juga beruntungnya adalah media pemerintah, jadi memang betul-betul pelayanan publiknya ada banget di situ kan Prof. Jadi sangat membantu saya sekolah, sangat membantu saya menambah keinginan saya untuk lanjut ke S2 itu. Wow, itu berkat radio saya tidak pernah saya duga sebelumnya. Nah ke MC? Ke MC ini karena radio juga. Jadi dikenal di radio mulai dikenal, kemudian mulai dikasih job. Betul banget Prof. Jadi selain kampus yang menjadi tempat saya pertama kali, panggung pertama kali saya, kemudian dari mulut ke mulut, kemudian dari radio juga ketika saya handle narasumber, itu datang job dari sana. Jadi ada yang tiba-tiba ketika saya posting foto, ada yang tiba-tiba, Mbak kami dari company ini, saya butuh MC ini gitu. Kira-kira Mbak ini bisa bantu? Kami dengar kerjanya di radio ini. Wah, terima kasih. Sekalian ya. Aduh, radio untuk promosi juga. Betul. Bersyukur sekali, berarti saya nggak salah langkah nih. Mestinya sekarang Ganjali harus mempersiapkan semacam company gitu. Untuk memanage kan. Apa udah punya manajer nih? Oh, belum. Enggak ya, masih sendiri aja. Masih suka sendiri anaknya. Sendirian ya. Gitu, Prof. Oke, kan ini banyak nih kegiatannya sekarang ya. Dari cerita tadi berapa kegiatan, apalagi nanti kaitannya dengan ngambil MC gitu kan. Pasti sibuk banget nih. Nah, di tengah kesibukan ini yang terpenting bagi kita kan gimana ngatur waktu, gimana caranya Ganjali? Oke, kalau beberapa waktu kemarin saya sekolah, kemudian kerja yang ada terjadwal sampai dengan MC yang tiba-tiba dadakan datang gitu, Prof. Saya selalu mengutamakan pendidikan. Karena ada prioritas ya. Betul, skala prioritasnya. Jadi untuk mengatur semua itu saya pasti utamakan dulu mana jadwal pendidikan saya yang harus saya ikuti. Gitu. Jadi jadwal kuliah nomor 1. Betul. Dan harus berani berkorban sih Prof. Karena nggak bisa semua kita ambil. Saya belajar dari situ sih. Kemudian dari banyaknya agenda saya, kegiatan saya lah. Terus sampai pada satu titik semua datang bersamaan, Prof. Nah, gimana tuh menghadapi? Terus kemudian ada jadwal siaran sampai dengan MC. Akhirnya karena orang tua saya berpesan, saya nggak nuntut kamu untuk bekerja sekarang, untuk menghasilkan uang sekarang. Karena sekarang itu masih ketanggung jawab kami. Orang tua saya bilang gitu, sebelum saya berani ambil kerjaan. Lalu orang tua saya bilang, kalau kamu memang mau mengasah dirimu dengan pekerjaan yang kamu ambil silahkan, tapi jangan sampai meninggalkan pendidikan. Karena pendidikan adalah harta yang menempel padamu sampai kamu mati. Saya digituin. Hanya bekal itu yang buat saya berjalan untuk ngambil kerjaan apapun di kehidupan saya gitu, Prof.
yang akhirnya membuat saya punya prinsip, oke, saya ambil kerjaan banyak seperti ini, tapi saya tidak boleh meninggalkan pendidikan saya. Jadi apapun berapapun mungkin nominal kerjaan, ya kan Prof? Kalau kerjaan event itu kan lumayan lah ya Prof ya. Tapi ketika ada kuliah saya atau sekolah saya di situ yang tetap itu yang pertama. Itu, jadi ada skala prioritas. Ada Prof. Tapi sekarang kan udah tamat. Iya udah. Nah, berarti kan satu beban. Oh iya betul. Satu beban udah mulai bisa tergeser lah. Tergeser. Sekarang kan fokus ke kerjaan. Iya. Nah, kaitannya dengan manajemen waktu ini, karena itu penting. Betul. Jadi kadang-kadang kita sering merasa sibuk, tetapi nggak ada hasil. Atau kelihatan sibuk, tetapi apa yang dikerjakan juga nggak jelas. Tapi Ganjali kan pasti nih, ada kerjaan, kemarin sekolah udah selesai, sekarang ada kerjaan, banyak job yang harus diisi. Kemudian semua bisa berjalan, itu kan kaitannya dengan manajemen waktu. Betul. Apa kiat-kiatnya untuk mengatur itu gitu? Kalau saya belajar dari pengalaman Prof, saya buat journaling jadwal. Jadi kalender di rumah tuh saya tempel di buku, betul. Saya buat akhirnya manual di buku harian saya, jadi dir diary-nya udah ganti, Bro. Nah, sekarang jadi, kerjaan. Kalau dulu curhat. Betul. Kalau sekarang agenda kerjaan. Jadi saya buat misalkan di bulan ini gitu. Jadi jadwal apa yang ada dari jadwal kerjaan saya yang memang sudah ada shift-nya kalau di siaran, Prof. Jadi saya akan coret dulu tuh, ini ada shift pagi, siang atau malam begitu. Kemudian nanti kalau ada MC masuk saya akan lihat tanggalan itu. Jadi kalau misalkan memang sudah ada nih, bukan tanggalannya aja ya? Nominal aja. Itu nggak boleh dilupakan sih Bro. Itu kan bisik-bisik aja tuh. Kalau masuk nih oke. Masuk ini barang. Iya benar. Langsung let's go gitu ya. Iya Prof. Jadi kalau ada tawaran masuk job MC, saya akan situasikan dulu sama kerjaan saya di media gitu. Jadi kalau misalkan, karena kalau di media kan sistemnya bisa tukar shift ya Prof ya gitu. Jadi kalau teman saya bisa ambil jadwal saya di pagi misal karena acaranya pagi, aman saya bisa ambil dua-duanya. Jadi biasanya itu yang terjadi Prof. Ketika MC masuk dia biasanya minta pagi misalnya begitu, kemudian di media saya kerjanya shiftnya pagi, saya akan minta tukar dulu ke malam. Saya akan tanya dulu di kerjaan acara ini sampai malam atau enggak gitu. Kemudian dia bilang hanya sampai siang Mbak gitu. Oke, boleh saya ambil. Jadi 2 pulau tuh terlampaui Prof dengan sekali mendayung. Nah gitu. Yang menarik tadi sebenarnya ini kelewat tadi. Betul. Dari karakter yang tertutup menjadi karakter yang terbuka. Ini satu lompatan ya. Dan beberapa narasumber yang hadir di sini, kawan-kawan kita, ada beberapa lah yang sempat kita ajak ngobrol. Rata-rata mereka mengatakan hal yang sama. Dia awalnya merasa introvert, sekarang karena dia tahu seperti itu, lalu dia mencoba untuk, dan sekarang malah jadi orang rewel. Jadi orang ekstrovert pakai banget gitu ya Prof ya. Dulunya dia pendiam, sekarang jadi ribut banget. Jadi ribut. Nah, untuk merubah mindset, ini kan mindset ya. Dulu kan peragu, nggak percaya diri, nggak yakin. Nah sekarang berubah menjadi orang yang benar-benar menyenangi itu. Ini satu hal yang luar biasa sebenarnya. Apa yang Ganjali lakukan gitu? Kalau saya sih melihat dari lingkungan ya. Lingkungan. Ya. Karena kalau saya dulu yang masa-masa introvert itu, karena lingkungan saya pun juga tidak ada yang membuat saya menjadi ekstrovert gitu, paham nggak Prof sampai di situ, paham ya? Jadi ketika saya menulis Dear Diary, ketika saya hanya berteman dengan saudara-saudaranya, iya saudara-saudara kami, saya hanya bercerita dengan pendiam semua. Jadi saya hanya bercerita di lingkup keluarga dan orang tua saja. Ke teman itu yang enggak. Jadi kalau sosial saya ke keluarga itu rame banget. Gitu. Jadi keluarga saya rame banget orangnya gitu. Jadi saya akan rame ketika ketemu keluarga gitu aja. Iya. Tapi ketika ketemu sosial, ketika ketemu pertemanan itu rada-radanya tidak keluar sosial saya di keluarga gitu. Karena jadi di situ saya adaptasinya lama. Kemudian balik ke pelebaran
karir saya kemudian ke media, ketemu dengan banyak orang. Itu mau tidak mau, senang tidak senang, saya jadi dipaksa untuk extrovert. Jadi saya dipaksa oleh keadaan. Gitu. Jadi under pressure yang gimana berarti ya? Under pressure yang harus disyukuri berarti di bawah tekanan yang disyukuri gitu. Berarti ya, lingkungan berpengaruh ya? Sangat kalau menurut saya berpengaruh. untuk merubah jiwa saya yang tadinya tidak percaya diri, kemudian ragu. Akhirnya karena pekerjaan saya menuntut saya untuk kamu, saya percaya dikasih program seperti ini, selesaikan gitu. Ketika saya diberikan tanggung jawab itu, mau nggak mau apa yang saya rasa, aduh saya bisa nggak ya? Percaya diri saya udah cukup belum ya? Itu mau nggak mau harus saya bisa atasi ketika on cam, ketika saya sudah naik mengudara, begitu Prof. Jadi belajar dari situasi, belajar dari lingkungan, belajar dari keadaan jadinya. Untuk Jadi bisa akhirnya lingkungan itu extrovert. tempat belajar. Betul. Iya. Iya. Tempat membentuk diri kita. Betul sekali. Iya. Jadi the real saya membuktikan bahwa belajar tidak hanya di dalam suasana kelas saja, itu saya dapatkan betul-betul Prof di lingkungan. Artinya ketika berhadapan dengan orang lain gitu, ada kecanggungan atau kesulitan nggak bagi Gendel? Awal iya Prof. Awal kalau saya waktu di radio kan itu banyak banget ada narasumber yang datang silih berganti Prof. Dengan topik yang berat Berbeda. Sekali gitu kan. Kayak ini harus sosialnya ada banget nih. Awal-awal saya merasa cara pembawaan saya masih kurang. Kalau narasumbernya diem, saya diem. Kalau di studio, karena studio itu kan kalau kita bisa bilang sempit ya enggak, kalau lebar juga enggak. Maksudnya kalau bisa menampung yang terlihat gitu loh Prof, nggak yang luas banget gitu. Jadi kan kerasa kalau ada orang lain di situ. Awal saya merasa kayak, Kak boleh jangan tinggalin saya nggak? Saya bilang gitu sama senior saya, boleh temenin saya di sini nggak? Temenin saya handle narasumber. Saya yang siaran sendiri, tapi boleh ketika jeda iklan itu boleh saya ditemenin Ngobrol. gitu, supaya bisa ada yang ngajak ngobrol. Saya bilang gitu Prof. Saya pada akhirnya senior saya bilang kayak gini, mau sampai kapan Ganjali? Digituin saya. Kamu mau sampai kapan seperti itu? Mau sampai kapan apa-apa harus bergantung sama orang? Digituin. Kau pernah denger nggak? Kamu bakal ketemu sama passionmu, kamu bakal ketemu sama apa yang bisa menjadi greget passionmu, skillmu, kesuksesanmu itu karena diri kamu sendiri loh gitu, bukan karena bantuan orang lain gitu. Coba deh percaya sama diri kamu. Kamu udah dikasih handle program, handle narasumber, itu kan sudah sebuah kepercayaan dari orang dong, melihat kamu mampu melakukan itu. Sekarang tinggal diri kamu sendiri, mau kemana kamu belajar, mau kemana kamu minta private sama mentor-mentor yang andal dalam public speaking, tapi kalau kamunya sendiri tidak mau mengubahnya, tidak mau berusaha juga, sama aja. Dari situ saya tersentil banget sih Prof. Dari situ saya mulai, oh iya. Jadi ketika orang sudah meminta saya untuk memegang tanggung jawab apa, saya sudah mulai mengafirmasikan dalam diri saya, oke, tanggung jawab itu tuh tidak mudah loh orang lain berikan ke saya. Sehingga itu yang harus saya jaga dengan baik, dengan cara saya harus upgrade diri saya harus adaptasi. Artinya bisa menerima motivasi dari orang kan? Betul. Ya, dan itu kita olah menjadi energi positif. Betul, Prof. Dan akhirnya bisa keluar kan? Nah, ya, syukurnya bisa. Oh, udah takut banget nih, motivasi udah banyak banget. Kira-kira diri sendiri bisa nggak nih? Syukurnya bisa ya, Prof. Bisa ya. Nah, ke depan apa yang mimpi Ganjali yang belum kesampaian lah? Saya pengen banget jadi dosen, Prof. Oh, pengen dosen. Kenapa? Karena ada alasannya, Prof. Karena saya ingin, karena menjadi seorang dosen, saya merasa bahwa banyak sekali hal yang bisa saya kembangkan. Pertama, tentu public speaking saya. Jadi apa yang sudah saya dapatkan pengalaman itu makin bisa ditempa di profesi ini. Lalu yang kedua, saya bisa tahu seberapa jauh sih kemampuan saya memahami keilmuan yang saya ikuti. Kemarin sudah berapa tahun? 6 tahun lah kurang lebih lamanya. Kira-kira saya mampu nggak ya menjadi seseorang yang tadinya udah banyak dapat pengalaman public speaking, ketika masuk ke keilmuan saya bisa nggak mentransfer apa yang sudah saya pahami ini ke banyak orang. Itu Prof. Karena kemarin saya belajar tentang public speaking, yang saya ajar public speaking ke murid-murid saya gitu bilangnya ya Prof ya. Dari pengalaman saya, oh mereka bisa, mereka memahami. Tapi kalau keilmuan kira-kira bagaimana ya? Itu sebagai tantangan sih buat saya. Berat loh jadi dosen. Iya, saya sudah searching. Terus kemudian yang terakhir adalah yang bikin saya
saya rasa ini bisa menjadi sebuah pengembangan diri saya adalah sosialnya sih, Prof. Karena ketika menjadi dosen kan kita harus ada pengabdian dan lain sebagainya yang saya cari tahu ya, Prof ya. Kalau nggak salah mohon maaf nih, Prof. Ada risetnya loh. Iya, ada risetnya gimana saya bisa menulis. Jadi itu kayak mungkin ini bisa membantu mengembangkan jiwa sosial saya yang lama terpendam. Makin dilebar luaskan begitu. Jadi itu sih mimpi saya, Prof. Semoga keluar dari sini bisa langsung terwujud ya, Prof. Iya kan kita harus pasang mimpi. Iya betul. Dan kalau mau jadi dosen itu juga harus siap studi lanjut. Berat lagi tuh. Wah siap. Harus kuliah lagi tuh. Nanti kehilangan banyak job. Kan pendidikan nomor 1, Prof. Oh iya, pendidikan nomor 1 ya. Iya. Jadi begitu. Sejauh ini itu sih yang paling menurut saya tantangan yang saya pengen coba taklukkan. Kira-kira saya bisa nggak ya gitu. Pasti bisa. Wow, Astengkara. Kan weekend. Betul. Gitu, Prof. Apa hal gitu ya yang ada pada diri Ganjali yang bisa ditransfer ini untuk anak-anak muda kita? Saya selalu menanamkan prinsip belajar banyak belajar, Prof, sama diri saya. Sekalipun saya sudah, kalau boleh sombong gitu misalnya, saya punya banyak job MC kemarin misalnya gitu. Kalau saya puas di situ, berarti saya udah nggak cukup berarti saya udah nggak perlu jadi MC lagi. Kalau saya sudah merasa cukup puas di sana. Jadi saya selalu menanamkan, ayo Ganjali belajar banyak belajar di semua hal. Sekalipun MC yang sudah kamu pernah pegang beberapa acara, ketika ada acara baru kan itu adalah hal yang baru lagi buat saya. Company-nya kah, orang-orangnya kah, acaranya seperti apa, itu kan baru lagi bagi saya. Itu begitu juga di media, Prof. Media saya sudah kurang lebih 5 tahun berjalan di dunia media. Oh pasti udah bisa lah, udah nggak perlu diragukan lagi. Oh belum gitu. Kalau saya udah merasa puas di situ, berarti udah cukup waktu saya di media. Berarti saya harus cari yang lain gitu dalam prinsip saya. Gitu, makanya saya harus selalu merasa kurang. Saya harus selalu merasa gelas saya belum terisi penuh supaya saya terus bisa mengisi gelas saya untuk kemudian bisa makin baik lagi ke depannya. Gitu. Kalau untuk anak muda? Untuk anak muda, geng saya nih. Saya sih berharapnya teman-teman seperjuangan saya gitu untuk berani terus mencoba apa sesuatu yang di luar zona nyaman sih, Prof. Jadi ternyata di luar zona nyaman kita itu tidak seburuk itu loh. Ternyata di luar zona nyaman kita tidak semenyeramkan itu. Dan ternyata beradaptasi dengan sesuatu yang di luar zona nyaman kita juga sangat menggembirakan. Sangat seru sekali. Gitu, Prof. Artinya kita harus belajar terus. Betul. Ya. Kemudian keluar dari zona nyaman, dan peluang sebenarnya banyak sekali di luar kita. Iya, dan perlebar zona nyaman juga sih ya, Prof. Kalau emang kamu nyaman di sana dan itu sudah cukup buat kamu bisa menghasilkan, misalnya begitu bahasanya, perlebar aja zona nyaman yang kamu, dalam artian entah jaringan sosialnya kah yang kamu perlebar, atau mungkin pekerjaan yang tadinya hanya di situ-situ saja coba kamu kembangkan supaya bisa mendatangkan banyak insight, banyak hal lainnya gitu yang bisa membuat kamu menjadi lebih lagi gitu sih. Gitu, Prof. Oke, Ganjali. Mudah-mudahan sukses selalu. Terima kasih banyak, Prof. Banyak peluang yang bisa diraih. Siap. Sepanjang kita yakin pasti bisa. Weekend. Oke, terima kasih udah mampir di tempat kita. Sahabat Weekend, demikian bincang santai kita dengan Sumita Ganjali. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Bye-bye, kita jumpa lagi.